Apoteker Indonesia yang kami cintai dan kami banggakan. Sudah saatnya Ikatan Apoteker Indonesia menerbitkan sebuah kebijakan, program organisasi melalui sebuah data. Dukungan dan komitmen dari seluruh anggota sangat diharapkan dalam membangun kualitas organisasi. Memberikan data yang sebenar-benarnya sebagai bagian dari upaya mengadvokasi profesi dan organisasi. Kompetensi apoteker, perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatannya, pengetahuan apoteker, advokasi, peningkatan kompetensi berdasarkan standar kompetensi apoteker Indonesia, tuntutan dari stakeholder dan kemandirian sampai dengan independensi dari organisasi harus dapat kita capai bersama. 9 Star of Pharmacy sudah memberikan pesan kepada kita semua hal-hal yang sudah seharusnya dapat kita lakukan, dan pada kesempatan ini akan kami sampaikan bahwa pentingnya sebuah data dalam kebijakan organisasi. Masih kita ingat bersama 5 pilar yang ada di hadapan sejawat adalah pedoman yang ditetapkan organisasi untuk bersama-sama mencapai 5 perhatian tersebut. Apoteker praktik bertanggung jawab, branding profesi, pendidikan, kualitas organisasi, sampai dengan kualitas peraturan profesi kita. Bagaimana organisasi meningkatkan kompetensi anggotanya sesuai dengan standar kompetensi apoteker Indonesia? Bagaimana kami mendorong anggota untuk profesional dalam menjalankan praktik profesi dengan rambu-rambu etik dan disiplin, dengan berbagai perangkat yang tersedia, pembinaan praktik profesi, tim khusus yang berkolaborasi dengan pemerintah untuk melakukan pembinaan, menjadi upaya organisasi untuk mewujudkan apoteker praktik bertanggung jawab. Kegiatan promosi kesehatan, bakti sosial, penyuluhan, dan juga menjadi relawan bersama-sama untuk mencerdaskan masyarakat untuk mau, sadar dan mampu hidup lebih baik ataupun hidup sehat juga menjadi bagian yang harus kita kontribusikan. Tanpa disadari, kegiatan branding menjadi penghantar proses advokasi terhadap regulasi profesi apoteker. Pendidikan apoteker menjadi perhatian kita bersama, bagaimana kita sharing, saling memberikan masukan dengan pendidikan, jumlah kelulusan setiap tahunnya dari masing-masing daerah juga memiliki potensi terhadap peluang dan juga ancaman bagi profesi kita. Sumber daya yang cukup banyak, sumber daya yang besar dari lulusan baru di Jawa Barat akan memberikan warna tersendiri dalam penyerapan apoteker yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan Indonesia. Tidak hanya stay di Jawa Barat, tapi juga dapat mengabdikan dirinya di berbagai daerah yang mengalami kesulitan dalam mencari tenaga apoteker. Kualitas organisasi seperti yang saat ini sudah kita upayakan melalui sistem informasi apoteker Indonesia, transparansi layanan, penilaian dari anggota, organisasi dan seluruh layanan dapat termonitor bersama dengan segala kekurangan dan kelebihannya, namun satu data untuk sebuah kebijakan akan didapatkan dari sistem informasi tersebut. Kualitas organisasi yang meningkat secara otomatis akan memberikan semangat dan motivasi terhadap pilar yang lainnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas peraturan perundang-undangan dan juga peraturan lainnya terkait bidang kefarmasian dan profesi kita, terkait dengan bidang kefarmasian, yang tentunya harus mendapat dukungan penuh dari data-data yang kita miliki bersama. Bagaimana implementasi praktik profesi kita sehingga masyarakat merasakan bahwa sehingga posisi apoteker bisa dibutuhkan oleh masyarakat, memiliki tempat tersendiri di masyarakat. Dengan rasa yang ada, desakan tersebut akan menjadi penting kepada pemerintah bahwa regulasi terkait apoteker sangat dinantikan. Data dan manajemen data telah menjadikan seluruh layanan memiliki makna. Sebuah sistem informasi
yang melibatkan anggota secara langsung untuk memberikan penilaian kepada kinerja organisasi, kinerja pengurusnya. Dengan segala ketidaksempurnaan yang ada, kami mengapresiasi atas pencapaian yang luar biasa. Kepuasan anggota menjadi motivasi terbaik bagi kami, dan ketidakpuasannya menjadi perbaikan dan evaluasi bagi organisasi terhadap anggotanya. Jika sejawat semua melihat sebuah peta yang dirangkai oleh IAI Jawa Barat, sebaran anggotanya cukup banyak. Kalau kita lihat sini upayanya sangat besar. Jadi promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif. Dengan banyaknya pola penyakit, keluhan yang dialami masyarakat, peranan apoteker sangat-sangat dinantikan. Pelayanan kesehatan yang semakin dituntut kualitasnya, dan peraturan, etika, dan bidang kefarmasian lainnya yang tentunya akan mengikat profesi kita. Hubungan organisasi dengan stakeholder baik pemerintah setempat, Dinas Kesehatan Provinsi, Balai Besar POM, DPMP TSP, dan seluruh stakeholder lainnya yang juga berkaitan dengan profesi apoteker perlu menjadi bagian yang penting untuk dikerjasamakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia. Masyarakat, organisasi, dan komunitas lainnya juga menjadi bagian pemerhati dari profesi apoteker. Potensi sumber daya besar yang dihasilkan di Jawa Barat dengan 8 perguruan tinggi farmasi yang ada saat ini, 1.000 apoteker diluluskan setiap tahunnya. Tugas besar organisasi untuk melakukan pembinaan, mengimplementasikan apa yang seharusnya dilakukan apoteker dalam menjalankan praktik profesinya. Tidak hanya apoteker yang berpraktik, tanpa sadar banyak sekali peranan-peranan apoteker yang tidak bersifat berkontribusi dengan besar untuk kesehatan di bidang kesehatan dan juga kefarmasian. Ini seharusnya dapat menjadi kekuatan besar karena dari hulu ke hilir apoteker ada. Sudah tidak zamannya kita berdiri sendiri-sendiri, harus bergandengan tangan membangun kekuatan bersama agar masyarakat memahami, tidak hanya masyarakat, tenaga kesehatan lainnya, memahami bahwa profesi apoteker itu ada, nyata, dan dirasakan manfaatnya. Jika dilihat dari data sebaran yang ada, apoteker di Jawa Barat masih sangat besar diserap di sarana apotek. Sebetulnya tidak hanya bicara Jawa Barat ya, artinya Indonesia serapan apoteker di apotek itu masih sangat tinggi. Dan ternyata apotek milik apoteker jumlahnya masih sangat sedikit. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama bahwa kontribusi atau peranan apoteker di sarana apotek ini harus optimal. Karena mereka memegang peranan besar dalam branding ataupun eksistensi profesi. Ketika mereka tidak menjalankan praktiknya secara baik dan benar, maka dampak secara global dapat dirasakan oleh rekan sejawat lainnya. Jadi dalam hal ini siapapun yang berpraktik di sarana manapun harus dapat bersama-sama membantu meningkatkan eksistensi, membuktikan bahwa peranan ini ada dan nyata. Ya. Kabar baiknya, di Jawa Barat apoteker juga sudah banyak terserap di sini, ada di industri obat tradisional, kosmetik, PBF juga ada alat, PBF alat kesehatan, bahan baku ya, di sini sudah mulai terlihat oleh kita semua. Artinya potensi yang bisa diisi masih sangat banyak, peluangnya masih cukup besar. Sebetulnya tidak hanya bicara Jawa Barat, kebutuhan apoteker untuk di sarana-sarana industri sampai ke daerah-daerah lainnya juga masih sangat dibutuhkan. Oke. Nah, berdasarkan data yang ada, ini sebuah potret yang menarik bahwa apoteker di Jawa Barat berkontribusi di domisilinya. Artinya memang setelah kuliah, lulus, kembali ke kota kabupatennya dan mengabdi menjalankan profesinya di sana. Dan tidak sedikit juga yang memang mutasi kembali ke daerahnya setelah lulus kuliah. Jumlah yang mutasi dengan jumlah yang masuk ke daerah Jawa Barat juga sangat-sangat seimbang. Artinya area kompetisi yang sangat besar di Jawa Barat, kita tidak boleh terlena dalam kompetisi yang ada. Sama-sama harus menempatkan diri pada tempat yang sebaik-baiknya. Oke.
Ternyata, ini hal yang menarik. Dari sistem informasi yang telah kita gunakan, bahwa usia pengguna paling banyak di usia-usia 30 sampai 40 tahun. 20 sampai 30 tahun juga di situ sudah banyak menggunakan. Dengan data ini kita memahami bahwa usia tersebut sangat optimal dalam pemanfaatan teknologi informasi. Mereka memiliki sarana dan prasarana pendukung, mudah memahami aplikasi-aplikasi layanan-layanan lainnya yang memudahkan mereka dengan durasi penggunaan yang cukup panjang per harinya. Dari mulai di sarana praktik ataupun di sarana pekerjaan sampai dengan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun tidak hanya itu yang dapat kita ambil di sini, bahwa bagaimana organisasi juga perlu memberikan pelayanan yang optimal 189 apoteker lainnya yang memang sudah di atas usia 40 tahun. Ini menjadi perhatian kita bersama bahwa semangat untuk memanfaatkan teknologi informasi menjadi satu kekuatan data sehingga organisasi dapat terbantu untuk melaksanakan advokasi harus mendapatkan dukungan penuh dari seluruh sejawat. Hal yang menarik, WHO rasio 5 apoteker per 10.000 penduduk. Kalau dilihat di grafik, jika dilihat pada grafik yang disajikan, bahwa di 3 kota, Cimahi, Cirebon, dan juga kota Bandung, dari sisi rasio sebetulnya jumlah apotekernya sudah memenuhi rasio tersebut, sudah memenuhi jumlah penduduk yang diharapkan. Berlebih 1 poin. Di kota kabupaten lain masih kurang dari rasio tersebut. Potensi yang masih besar yang seharusnya dapat kita kontribusikan di lokasi-lokasi ataupun di kota kabupaten yang memang masih membutuhkan untuk capaian rasio tersebut. Jadi potensi dan peluangnya masih selalu akan ada. Nah, jika dilihat dari data di depan, ini dikaitkan dengan UMR. Artinya, apoteker ini tidak terkonsentrasi dengan nilai UMR. Tidak menjadikan prioritas UMR di satu kota kabupaten sebagai daya tarik untuk mengabdi di satu tempat tersebut. Apoteker selain mengabdi di kota kabupaten yang memang sudah menjadi domisilinya, belum dipengaruhi oleh adanya varian UMR yang menjadi daya tarik tersebut. Nah, ini perlu menjadi advokasi kita bersama ke depan, bagaimana organisasi bersama dengan anggota melalui pengurus cabang bisa mengoptimalkan serapan apoteker dan juga keterkaitannya dengan kesejahteraan. Oke. Nah, masuk terakhir, sesi-sesi terakhir ini dari sisi pendidikan berkelanjutan. Luar biasa potretnya. Kegiatan pembelajaran yang diberikan di Jawa Barat sebetulnya sudah memenuhi apa yang dibutuhkan. Hanya saja tingkat keaktifan dan juga upaya untuk memenuhi satuan kredit partisipasi tersebut belum dilakukan secara berkesinambungan. Pemenuhan satuan kredit partisipasi yang selalu diakhirkan, tidak dibuat secara kontinu, itu juga menjadi potret yang kita dapatkan. Dan dalam hal ini kami mohon menghimbau kepada seluruh anggota untuk memanfaatkan menu fitur lapor SKP di sana. Untuk apa pentingnya? Mari kita perhatikan bersama. Standar kompetensi apoteker Indonesia yang dicapai oleh anggota akan terdeskripsi. Organisasi akan mampu melakukan komunikasi-komunikasi dengan perguruan tinggi farmasi maupun stakeholder, dan kami juga akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah ada pada kompetensi yang mana yang memang anggota butuhkan. Jadi marilah kita bekerja sama bersama untuk menuju sebuah kebaikan yang tentunya akan kembali manfaatnya dirasakan oleh kita semua. Demikian sekilas profil apoteker di Jawa Barat yang dapat kami sampaikan kepada seluruh peserta sebagai upaya kami untuk bersama-sama menghimbau kepada anggota, mari kita dukung program terbaik Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia untuk kemanfaatan bersama. Organisasi kuat, apoteker dapat teradvokasi secara baik.
lahirlah kebijakan organisasi dan program yang dipertanggungjawabkan berdasarkan data anggota. Salam Apoteker Indonesia, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Overview kebijakan atas data adalah kekayaan organisasi. Salam hormat Apoteker Indonesia, dan jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan mendengar bagaimana digital harus dimanfaatkan oleh apoteker sebagai bentuk eksistensi profesi yang saat ini menjadi hits untuk digunakan dan dinikmati oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.